Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan umur dan kesempatan kepada kita sehingga pada pagi hari ini atau pagi sore hari ini kita sudah memasuki tanggal 21 Ramadan. Dan untuk menunggu waktu berbuka, kita isi waktu luang ini dengan bersama-sama saling menasehati, bersama-sama saling mengingatkan di dalam kebaikan dan di dalam kesabaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kali ini secara singkat menjelang berbuka puasa yaitu tentang tajdidul iman, yaitu memperbaharui iman. Kata-kata memperbaharui bukan berarti mengganti iman yang lama dengan iman yang baru dengan sesuatu yang berbeda. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa iman itu seperti kain yang bisa usang sehingga butuh pencerahan kembali. Iman itu memang naik dan turun, maka istilah tajdidul iman, memperbaharui iman adalah proses upaya untuk menaikkan grafik keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah kita memegang prinsip bahwa al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dan hanya Allah dan yang bersangkutan yang sebenarnya mengetahui apakah dirinya sedang naik grafik keimanannya atau sedang turun. Walaupun mungkin ada sebagian orang yang tidak menyadari kalau grafik imannya sedang turun, tetapi secara umum orang memahami, merasakan naiknya iman dengan semakin dekatnya kepada Allah, dengan semakin banyaknya ketaatan. Dan menurunnya iman itu terlihat dari lemahnya semangat untuk beribadah dan mengamalkan amal-amal yang sholih, lemahnya semangat dalam ketaatan kepada Allah, dan bahkan munculnya sifat futur atau loyo dalam beragama ini. Maka yang pertama, secara prinsip bahwa iman itu naik dan turun. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berusaha walaupun iman itu ada kalanya turun, tetapi diusahakan dengan seiringnya bertambah umur, bertambah usia dan semakin dekat dengan gerbang kematian, maka kita berusaha untuk menaikkan grafik keimanan walaupun turun, tapi turunnya tidak terlalu drastis. Jadi kalau digambarkan keimanan kita yang naik, sebisa mungkin saya, panjenengan semuanya berusaha untuk menaikkan terus grafik iman. Walaupun turun, turunnya sedikit saja. Seandainya turun dan kembali untuk naik lagi, naikkan lagi. Jadi jangan sampai dipahami bahwa naik turun itu seolah-olah sesuatu yang sah-sah saja. Karena secara prinsip Ahlus Sunnah, gak apa-apa iman naik turun, berarti setelah naik turun lagi, naik lagi, turun lagi. Seimbang antara naik dan turunnya, gak ada perkembangan. Umur kita semakin habis, imannya, prestasi keimanan dan ketakwaannya tetap, karena naik turunnya sama-sama curam, naiknya curam, turunnya curam. Maka yang diharapkan adalah naik, ada sedikit turun tidak masalah,
Karena memang hakikatnya iman naik dan turun, tapi naikkan lagi. Sehingga terus, dan harapannya saat kita meninggal dunia, grafik iman kita yang tertinggi selama kehidupan kita. Ini yang paling kita inginkan. Dan juga Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau turunnya terlalu drastis, ketika naik turunnya drastis, maka menaikkannya juga berat. Maka sekali lagi jangan dipahami bahwa kalau naik turun akan nggak apa-apa. Namanya iman dalam prinsip Ahlussunnah naik dan turun, biarkanlah naik, kadang turun lagi, naik turun lagi, terus kapan perkembangannya? Yang diinginkan adalah naik, turun sedikit, tak masalah, naik lagi, turun sedikit, naik lagi terus. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memperbaharui keimanan kita. Dan ternyata ini memang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Generasi terbaik di mana mereka adalah orang-orang yang level keimanannya paling tinggi. Bahkan sampai Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan, sesungguhnya keimananku jika dibandingkan keimanan Abu Bakar, jika ditimbang, keimananku dan keimanan seluruh manusia, maka yang lebih berat timbangan keimanannya adalah keimananku. Rasulullah dengan seluruh manusia, lebih berat timbangan keimanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau nyatakan, sesungguhnya imannya Abu Bakar jika ditimbang dengan iman seluruh manusia selain aku, dikeluarkan Rasulullah dari timbangan tersebut, maka timbangan imannya Abu Bakar lebih tinggi dibandingkan seluruh manusia. Subhanallah. Sebuah timbangan yang luar biasa. Dan seandainya imannya Umar ditimbang dengan iman seluruh manusia selain aku dan Abu Bakar, lebih berat timbangannya imannya Umar ibn Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Maka memang tentu kita akui bahwa Rasulullah SAW tentu manusia yang paling kuat imannya, di mana Al-Quran turun kepada beliau, malaikat Jibril menemui beliau, beliau juga melakukan Isra Mi'raj dan berbagai fasilitas yang Allah berikan, sehingga iman beliau tentu yang paling tinggi. Dan bagaimana imannya Abu Bakar As-Siddiq yang luar biasa, sampai digelari As-Siddiq, karena dikala manusia saat peristiwa Isra Mi'raj, kaum musyrikin mengolok-olokkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian kaum muslimin sempat goncang, tapi Abu Bakar tetap kokoh dalam keimanannya. Sampai beliau mengatakan, seandainya tembok itu berwarna putih dan saya lihatnya putih, tapi kalau Rasulullah mengatakan itu hitam, saya akan membohongi mata saya katakan hitam. Seandainya peristiwa Isra Mi'raj itu bukan semalam tapi lebih cepat dari itu, saya tetap beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sodakoh, para sahabat sodakoh, bahkan seandainya sodakoh kita ini menyamai emas sebesar gunung Uhud, maka tidak sebanding dengan sodakohnya para sahabat satu mud atau separuhnya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena faktor iman yang membedakan. Maka para sahabat manusia terbaik, manusia yang paling hebat imannya, tapi mereka selalu memperbaharui iman mereka. Bagaimana para sahabat mengajak saudara-saudara yang lainnya, sahabat yang lainnya? Bagaimana sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan, hayya bina nujaddidu imanana, mari kita berkumpul, kita memperbarui iman kita. Jadi sebenarnya salah satu kebiasaan salafus soleh adalah mengajak saudara-saudaranya untuk berkumpul dalam rangka memperbaharui iman. Jadi kumpul-kumpul itu ternyata sebuah kebaikan apabila diniatkan untuk kebaikan dan isinya kebaikan. Tidak masalah kita sering kumpul-kumpul, sering kopdar, tapi dalam rangka niatnya baik, caranya atau isi dalam perkumpulan tersebut adalah baik. Karena memang ternyata berkumpul itu salah satu faktor yang bisa memperbarui keimanan kita. Sebagaimana para sahabat tadi mengatakan dalam riwayat lain, hayya bina najtami'u wa nujaddidu imanana. Mari kita berkumpul dan kita perbarui iman kita. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin pertama, kita yakin mantap bahwa iman itu naik dan turun, bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat.
Kemudian poin yang kedua, ada beberapa cara bagaimana agar iman ini bisa naik. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menaikkan grafik iman, yang pertama adalah dengan membiasakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi barometernya iman bertambah karena ketaatan, maka kita berusaha untuk membiasakan dalam ketaatan supaya iman kita naik. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai para ulama menyatakan bahwa orang-orang yang membiasakan diri dalam ketaatan sehingga ketaatan itu mengakar dalam dirinya, maka dia akan merasakan halawatul iman. Bukan hanya imannya yang naik, tapi juga akan merasakan halawatul iman, yaitu manisnya keimanan. Bagaimana rasanya manis keimanan? Kalau manisnya madu, kita bisa merasakan. Manisnya sirup, manisnya gula. Tapi bagaimana yang dimaksud manisnya iman? Maka yang dimaksud dengan halawatul iman adalah as-sakinah, ketenangan. Maksudnya adalah ketenangan batin. Siapa yang ingin merasakan ketenangan batin, maka ada 3 perkara yang harus ada dalam diri seseorang, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara, siapa yang mendapati dalam dirinya ketiga perkara tersebut, maka dia akan merasakan manisnya iman, ketentraman dan ketenangan batin. Yang pertama, beliau melanjutkan, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Menempatkan urutan Allah dan Rasulnya dalam cinta itu urutan yang tertinggi. Menempatkan Allah dan Rasulnya pada ranking pertama dalam urusan cinta. Kemudian yang kedua, ini masih sama dalam tema cinta. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan seseorang kan merasakan manisnya iman kalau dia mencintai seseorang, mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 poin, yang 2 berkaitan dengan masalah al-mahabbah atau masalah al-hub, yaitu cinta. Saya ingat bagaimana Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaiton, bagaimana cara menyelamatkan hati dari jebakan syaiton. Ada satu pembahasan, satu poin di mana celah yang akan dimasuki oleh syaitan dalam menggoda Bani Adam adalah celah, yaitu masalah cinta, al-hub, yaitu cinta. Kenapa? Beliau mengatakan bahwa setiap perbuatan manusia, setiap pergerakan manusia itu didorong oleh 2 hal, kata beliau. Yang pertama al-hub, yang kedua al-iradah. Adanya cinta, adanya keinginan. Ini yang menggerakkan manusia melakukan sesuatu karena adanya cinta dan adanya keinginan. Bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian, cinta ini merupakan sesuatu yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sehingga syaitan tahu kalau masalah cinta ini dipegang, dikendalikan syaitan, maka apa yang tidak akan dilakukan oleh manusia, dia akan melakukannya karena cinta. Bukankah ketika seorang suami cinta kepada istrinya, kepada anaknya, atau cinta kepada istri-istrinya dan anak-anaknya, barangkali ada yang lebih dari 1 anaknya atau istrinya, maka karena cinta itulah dia rela bersusah payah mencari nafkah. Bayangkan ya, banyak sekali, bahkan mayoritas dari para suami itu
Kalau dipikir-pikir, mencari nafkah demi istri dan anak-anaknya sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana Pak supir itu ya, hari-harinya di jalanan ya, dengan resiko tinggi ya, jauh dari keluarga demi mencari rezeki untuk menafkahi anak dan istri. Berapa banyak yang mencari nafkah bertaruh nyawa, berapa banyak yang mencari nafkah karena cintanya kepada istri dan anak-anak, dia rela bersusah payah, bahkan tidak tidur ya. Coba, saya pernah mengalami ya total 10 tahun bekerja di pabrik ya, mungkin ada di sini yang masih bangsawan ya, bangsa karyawan. Saya juga pernah, soalnya 10 tahun, 9 tahun di Garuda Food, 1 tahun di pabrik yang lain, di pabrik kertas, dan karena 3 shift. Apalagi kalau sudah tugas lembur malam ya, masuknya jam 7 sampai jam 7 pagi, harus berangkat jam 6 pagi, jam 6 sore atau habis maghrib mungkin, atau bahkan sebelumnya sudah berangkat dan besok sampai rumah baru jam 9 pagi. Semalam suntuk melean yang harus tidur. Subhanallah, kalau berangkat lihat orang bakar-bakar gitu, ya Allah kok enak-enak kira ya, kemulan sarung, terus lihat orang bakar-bakar gitu ya, kita berangkat kerja. Tapi apa? Karena cinta, karena punya tanggung jawab, maka semua itu menjadi ya terasa mudah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, masalah al-hub, cinta ini betul-betul pengaruhnya besar dalam kehidupan manusia. Maka salah satu tipuan syaitan pun akan masuk lewat celah ini, yaitu cinta. Maka betul-betul Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengarahkan bagaimana supaya kita itu memanajemen rasa cinta ini supaya tidak salah. Maka yang pertama adalah menempatkan Allah dan Rasulnya dalam masalah cinta pada penempatan yang tertinggi. Walaupun kita cinta kepada yang lain-lainnya, tapi semua itu dikalahkan dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengujinya? Kalau suatu saat keinginan Allah dan keinginan orang yang kita cintai berseberangan, maka mana yang kita pilih? Seseorang yang mencintai istrinya punya keinginan tapi bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia mengaku lebih cinta kepada Allah, pasti dia akan mengalahkan rasa cintanya terhadap istrinya. Berapa banyak laki-laki yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat, karena apa? Cintanya kepada istrinya mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak terjadi Bapak Ibu jamaah sekalian, tanpa terasa. Tanpa terasa, bukan yang secara frontal tapi pelan-pelan digeser. Kadang-kadang para wanita itu menginginkan sesuatu kepada suami, walaupun suaminya belum tentu mampu, meminta sesuatu atau mengatakan alangkah enaknya ya kalau punya ini. Maka bagi seorang laki-laki, walaupun dia tidak mampu saat itu, dia akan berpikir gimana caranya untuk mendapatkan itu. Maka ini masih wajar, masih bisa direm. Tapi kalau sudah cintanya sangat besar kepada istrinya, kepada seorang wanita, lalu meminta wanita ini sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah, maka banyak yang mengalahkan keinginan Allah demi untuk memenuhi keinginan orang yang dicintainya. Maka siapa yang ingin memperbarui imannya dan merasakan manisnya iman, hendaknya Allah dan Rasulnya menempati urutan tertinggi dalam urusan cinta ini. Dan tentunya kecintaan kepada Allah berbeda dengan kecintaan kepada makhluk. Karena kecintaan kepada Allah ada disertai unsur pengagungan dan ketundukan serta kepatuhan. Kemudian yang kedua, mencintai seseorang, saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak pertemanan dibina itu karena urusan dunia. Pertemanan karena sama-sama bergerak di bidang bisnis yang sama. Pertemanan karena hobi yang sama. Pertemanan karena temannya punya banyak duit, lumayan berteman dengan orang banyak duit, bisa diutangi, bisa pinjam modal, ya, bisa disambati, akhirnya berteman. Pertemanan karena temannya pejabat, orang terkenal supaya dapat fasilitas.
Maka pertemanan-pertemanan yang seperti itu tidak akan membuahkan manisnya iman dan akan berakhir seiring berakhirnya apa yang dimiliki oleh teman tersebut. Maka yang pertama, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya menempati urutan yang tertinggi di antara cinta yang lainnya. Yang kedua, mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, lawan dari cinta adalah benci. Rasulullah menyatakan wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdafa finnar. Hendaknya seseorang membenci kembali kepada kekufuran seperti bencinya kalau dirinya dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi memang harus kita simulasikan ya, kita bayangkan kalau saya dilempar ke neraka pasti nggak suka. Begitu pula saya terhadap kekufuran, nggak sukanya seperti itu. Selevel, kalimat kama seperti, membenci kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, kefasikan sebagaimana membenci kalau dirinya yang dilempar ke dalam api neraka. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, inilah yang benar. Dia mencintai karena Allah, dia membenci karena Allah. Dan dia mencintai sesuatu, seseorang yang Allah cintai, dan dia membenci sesuatu atau seseorang karena Allah juga benci kepada sesuatu atau seseorang tersebut. Maka yang pertama untuk memperbaharui iman kita adalah dengan membiasakan diri dalam ketaatan. Namanya membiasakan artinya membuat sesuatu itu mengakar dalam diri kita, dan sesuatu itu kalau sudah terbiasa dan mengakar maka tidak terasa berat lagi, yang ada adalah terus adanya peningkatan dan peningkatan. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu merenungi kandungan Al-Quran, tadabburul Quran, mentadaburi Al-Quran. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Gampang sekali cara menguji iman kita, kalau disebut nama Allah bergetar atau tidak. Bahkan setiap orang beriman ketika mengucapkan takbir dalam sholatnya, atau seorang imam mengucapkan takbir Allahu Akbar, atau muadzin ketika mengucapkan Allahu Akbar, kalau dia bisa melakukan peresapan, penghayatan yang mendalam, pasti hatinya akan bergetar mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nama Allah disebut lewat begitu saja dan tidak ada bedanya dengan menyebut nama yang lain. Disebut nama istrinya sama dengan nama Allah, sebut nama anaknya dan lain-lainnya sama, tidak ada bedanya. Maka di sini butuh penghayatan. Ketika mendengar nama Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka hatinya terasa bergetar mendengar disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah imannya. Itu akan berlaku kalau ada yang membaca Al-Quran atau kita sendiri yang membaca dengan tadabur. Kalau hanya baca saja lewat, begitu saja. Mengapa ada orang yang menjadi imam atau bahkan makmum ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran dia sampai menangis? Karena adanya tadabur, adanya penghayatan. Ketika menjelaskan, menceritakan tentang neraka, dia membayangkan dirinya berada di hadapan api neraka, berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh tadabbur, butuh penghayatan, butuh perenungan di sana. Sampai para ulama mengatakan bahwa sangat celaka kalau ada di antara kita ini selama setahun penuh tidak pernah menangis karena Allah. Kalau ada yang belum pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menangislah sejadi-jadinya meratapi nasib dirinya yang tidak bisa menangis. Ini bagaimana ya caranya ya? Enggak bisa menangis, kudu nangis. Nah, disinilah butuhnya perenungan ketika ada orang membaca Al-Quran atau kita yang membaca. Lebih-lebih mendengar, ya mendengar.
Masjid ini kita sudah mendatangkan para imam ya dari mana-mana, dari pondok mana yang hafalannya banyak, bahkan 30 juz. Kesempatan kita mendengarkan. Karena para ulama mengatakan orang yang membaca Al-Quran itu ibaratnya orang yang memeras susu sapi. Kita yang mendengar itu cuma tinggal minum sebenarnya. Ya. Kalau memeras susu sapi kan belum tentu menikmati. Ya. Tapi yang meminumnya ya jelas menikmati. Maka orang-orang yang membaca Al-Quran itu seperti orang yang memeras susu sapi dan yang mendengar adalah tinggal meminumnya. Ya. Maka yang kedua, untuk memperbarui iman kita, hendaknya kita ketika membaca Al-Quran harus adanya tadabbur, yaitu penghayatan. Dan yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk memperbarui iman kita, tentu hati ini adalah milik Allah. Allah lah zat yang maha membolak-balikan hati kita, dan kita sendiri saja tidak kuasa menguasai hati kita. Maka untuk menaikkan level keimanan dan diperbarui iman kita, kita minta kepada zat yang maha mengendalikan hati kita ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Hakim, di dalam riwayat Imam Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ats-tsaubu fas'alullaha an yujaddidu al-imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman itu bisa memudar sebagaimana kain bisa memudar. Iman itu bisa memudar dalam hati kalian seperti kain yang bisa memudar. Kalau kain itu bisa usang, iman dalam hati kita juga bisa usang. Orang Jawa bilang bisa bula, maka iman pun bisa seperti itu. Maka Rasulullah menyatakan, fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbarui iman di hati kalian. Inilah 3 perkara yang menjadi sebab bertambahnya gerapi keimanan kita, atau 3 perkara, 3 cara untuk memperbaharui iman. Yang pertama yaitu membiasakan diri dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran serta merenungi isi kandungannya. Dan yang ketiga, banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta agar senantiasa diperbaharui iman dalam hati kita. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.